datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2401-2402. Kata-kata Julian memadamkan semangat juang terakhir Bella. Sekarang dia kalah jumlah, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Jika ada kesempatan untuk hidup, siapa yang akan memilih untuk mati? Ekspresinya mulai melunak. Kesepakatan apa? Saat ini, dia tidak mencoba menawar. Masih ada perkelahian yang terjadi dan dia tidak bisa menunda lagi. Begitu orang lain tiba, Julian pasti tidak akan mengajukan kesepakatan kepadanya lagi di bawah pengawasan pihak ketiga. Pada saat itu, dia pasti akan dikutuk. Bos saya berkata jika Anda ingin hidup, dia dapat membiarkan Anda hidup, tetapi hanya jika Anda melakukan sesuatu untuk kami. Melakukan sesuatu untukmu. Ketika Bella mendengar kalimat ini, dia seolah-olah mendengar lelucon paling konyol. Apakah telingaku mempermainkanku atau kamu gila? Saya putri sulung keluarga Rothschild dan Anda benar-benar ingin saya melakukan sesuatu untuk Anda. Menghadapi ejekan Bella, wajah Julian tetap tidak berubah. Kemudian, dia berkata dengan ringan, sekarang kamu masih putri sulung keluarga Rothschild, tapi sulit untuk mengatakan apakah kamu akan menjadi besok. Mendengar ini, ekspresi Bella menegang. Dia mengerti apa maksud Julian. Begitu masalah itu terungkap, keluarganya pasti akan memutuskan hubungan dengannya. Dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan nama belakangnya, apalagi identitas putri sulung keluarga Rothschild. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Julian memotongnya. Pikirkan tentang orang-orang yang kamu sakiti sebelumnya, Miss Bella. Jika mereka mengetahui bahwa Anda telah kehilangan perlindungan keluarga Anda, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan terhadap Anda? Tanpa sadar Bella bergidik. Sebagai orang yang terlibat, dia terlalu sadar akan perilakunya sebelumnya. Dia begitu sombong dan melanggar hukum. Saat itu, dengan keluarganya sebagai tamengnya, orang lain tidak berani melakukan apapun padanya, tetapi bagaimana jika mereka tidak lagi memilih untuk berdiri bersamanya? Musuhnya pasti akan memilih balas dendam padanya tanpa ragu. Pada saat itu, ajalnya akan lebih buruk daripada kematian. Tapi, bahkan jika kau membiarkanku kembali sekarang, posisiku sebagai ahli waris pasti akan disingkirkan, gumam Bella. Tapi setidaknya kamu masih menjadi anggota keluarga Rothschild. Selama Anda masih hidup, Anda masih memiliki kesempatan. Suara tegas Julian menghilangkan keraguan terakhir Bella. Apakah kamu tidak takut aku akan mengingkari kata-kataku begitu aku kembali? Bella, yang telah mengetahui apa yang dipertaruhkan, kembali ke sisi menggoda dan seksi yang biasa. Dia menjilat bibirnya dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke Julian untuk berkata dengan suara menawan. Tentu saja, kamu bisa menarik kembali kata-katamu, tapi, Julian berhenti sejenak dan berkata pelan, tapi kamu tidak ingin keluargamu dan yang lainnya melihat bukti keberadaanmu di sini, kan? Tanpa bukti, tidak peduli berapa banyak spekulasi yang ada, itu hanyalah spekulasi. Tetapi dengan bukti, Anda tidak akan bisa melepaskan diri darinya, Bella terdiam. Setelah beberapa lama, Bella akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan lesu, oke, baiklah. Kalau begitu, aku berharap yang terbaik untukmu. Julian melangkah ke samping, meninggalkan jalan untuk dilewati Bella. Edmund memelototi mereka dan berjalan ke lorong terlebih dahulu. Sementara itu, Bella membuntuti di belakangnya. Namun, Edmund tidak memperhatikan Julian menatap punggungnya dengan sedikit rasa kasihan. Segera, Bella dan kedua sosok itu menghilang di lorong. 3 menit kemudian, terdengar suara tembakan tumpul di lorong itu. Edmund sudah mati. Oke, sebut saja sehari. Julian menoleh, tersenyum lebar. Setelah bala bantuan bergabung, keluarga Elvis dengan cepat membalikkan keadaan. Saat ditekan, orang-orang yang tersesat dari tentara bayaran Serigala Langit secara bertahap kehilangan keefektifan tempur mereka. Semangat mereka anjlok terutama setelah mereka mengetahui bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan Edmund. Victor meninggalkan mereka, dan Edmundlah yang memberitahu mereka bahwa ada kesempatan untuk membalikkan keadaan, jadi mereka menurut. Sialan. Di mana Edmund? Aku merasa seperti kita jatuh ke dalam perangkap. Ayo pergi sekarang. Edmund adalah pembohong. Aku tidak ingin mati di sini.
Kebingungan dan keraguan mulai menyebar di antara kelompok tentara bayaran ini, dan mereka mulai ragu mengapa mereka berpartisipasi dalam pertempuran ini. Gedebuk. Mayat jatuh dari lantai atas dan terlihat oleh semua orang. Itu adalah seorang pemuda, dan matanya masih mempertahankan keterkejutan dan ketidakpercayaan sebelum kematian. Itu adalah Edmund. Pria malang itu tidak percaya bahwa sampai saat dia meninggal, dia ditinggalkan oleh Bella yang masih manis dan penuh kasih sayang padanya beberapa saat yang lalu. Pemimpinmu sudah mati. Jika Anda jongkok dan menyerah, Anda akan terhindar. Julian dengan lantang membujuk orang banyak yang mengelilinginya untuk menyerah. Saat tentara bayaran yang tersisa yang masih berjuang melihat semakin banyak pasukan musuh mendekat, dan Edmund, yang jelas sudah mati di tanah, mereka ragu sejenak. Ada juga kebingungan di mata mereka. Sekarang, bangunan itu dikelilingi oleh bala bantuan dari keluarga Elvis, dan mereka tidak punya tempat tujuan bahkan jika mereka melarikan diri. Selain itu, kematian Edmund secara resmi menunjukkan kegagalan misi mereka. Setelah beberapa saat berbisik satu sama lain, seseorang memimpin dan orang-orang itu meletakkan senjata mereka di tanah satu demi satu. Saya menyerah, saya menyerah. Tentara bayaran yang masih sangat berani sekarang meletakkan senjata mereka, meletakkan tangan mereka di belakang kepala satu persatu, dan berjongkok di dinding. Julian dan Brock saling memandang, merasa lega. Apa yang paling mereka takuti sekarang adalah bahwa tentara bayaran ini akan memilih untuk melawan. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal tenaga kerja sekarang, mereka masih khawatir akan terjadi kecelakaan. Semua tamu yang hadir bergengsi, jadi jika sesuatu terjadi pada satu atau dua dari mereka, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Melihat tentara bayaran menyerah, penjaga yang tersisa dengan cepat mengambil senjata mereka dan mengawal tentara bayaran pergi dengan borgol. Hebat, kita selamat. Akhirnya kita aman. Ini semua berkat orang-orang Jasper yang datang tepat waktu. Cory terlalu berbahaya, aku tidak akan berani kembali lagi. Para tamu yang selamat dari malapetaka itu berpelukan dan merayakannya bersama. Bahkan mereka yang memiliki dendam sebelumnya seperti anggota keluarga setelah melalui pengalaman seperti itu bersama. Di antara mereka, Warwick dan Elibeta memiliki reaksi terkuat. Tangan mereka terkepal erat, dan mata mereka berlinang air mata. Setelah pengumuman pendeta, mereka sudah menjadi pasangan yang sah. Dan di hari pertama pernikahan mereka mengalami peristiwa yang tak terlupakan bersama, yang membuat pasangan itu memberikan arti khusus pada hubungan ini. Jasper, aku sangat iri pada Beth. Mereka saling memandang dengan begitu banyak cinta. Saya sangat berharap suatu hari nanti seseorang dapat melihat saya seperti itu. Celine menatap Warwick dan Elibeta dengan rasa iri yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Jasper merasa sedikit canggung saat ini. Dia juga tidak bodoh. Tentu saja, dia mengerti apa yang dimaksud Celine. Jasper hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar suara Harry tiba-tiba. Kan, kamu tidak pergi. Kenapa kamu kembali lagi? Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.